Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semua masih dalam keadaan sehat ya. Oh iya, tetap stay health dan stay safe ya di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Lulu Lukiana. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini seperti biasa, saya akan menyampaikan jaringan internet. Nah, sebelum ke materi yang lebih dalam lagi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama itu ada Ajis Nur Ismail. Nah, nanti beliau sebagai narator juga ya teman-teman setelah penjelasan dari saya. Yang kedua Lulu Lukiana, saya sendiri. Yang ketiga Nur Hadi Supriyadi. Yang keempat Oki Fajar Handika. Dan yang terakhir Ridwan Muhammad. Langsung saja tanpa pembukaan panjang lebar, saya akan membahas jaringan internet ya teman-teman. Pertama saya akan bahas tentang sejarah dan pengertian internet. Internet singkatan dari Interconnection Networking, yang berarti jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti satelit. Nah, berkat satelit ini, internet bisa tersebar di seluruh dunia sehingga kita lebih mudah mencangkupnya. Internet pertama kali dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Proyek tersebut mendapat hasil temuan tentang bagaimana perangkat lunak software yang berbasis Unix dapat berpadu padan dengan perangkat keras hardware. Nah, di sini sebenarnya jaringan internet itu diperlukan awalnya hanya untuk kegiatan militer saja. Nah, semakin ke sini pada tahun 1969 proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET. Nah, dari situ mereka mempadu-padankan perangkat lunak software komputer dengan hardware komputer sehingga kita lebih mudah berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Kemudian tahun 1986 sistem nama domain mulai diperkenalkan kepada masyarakat yang kita kenal dengan istilah DNS alias Domain Name System, berfungsi untuk menyamakan sistem pemberian nama alamat yang ada pada jaringan komputer. Selanjutnya pada tahun 2000 nih, di sini internet mulai berkembang pesat. Seperti yang kita kenal sekarang, banyak fitur-fitur baru yang kita kenal, terutama yang aktif di media sosial nih, kayak contohnya Facebook, Instagram, Twitter, Line, Skype, dan masih banyak lainnya deh. Selanjutnya yang aku bahas definisi internet menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut O'Brien. Internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Tentunya jaringan internet pasti akan membawa dampak positif bagi dunia bidang kesehatan, pemerintahan, dan bisnis. Gitu pula pendidikan ya teman-teman. Berkat jaringan internet ini kita bisa mencangkup luas informasi yang diberikan secara real time, dalam arti kita akan mendapatkan informasi pada hari itu juga, kita akan update tanpa adanya kudet. Yang kedua, menurut para ahli Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Yang ketiga, Sarwono. Menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Nah, maksudnya di sini tuh internet bebas digunakan di semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, bahkan ada sebagian lansia nih yang aktif di internet ya. Semua bebas yang namanya membagi data, membagi informasi. Makanya di sini tuh banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan data. Apalagi banyak oknum-oknum yang menyebarkan hal-hal yang negatif. Bahkan ada yang bersifat pornografi.
atau hacker-hacker yang gemar menghacker data-data orang, menyebarkan informasi yang bukan fakta terjadi, bahkan itu semua hoax. Makanya kita harus pandai-pandai untuk menggunakan internet ya teman-teman, jangan mudah terpengaruh. Selanjutnya perkembangan internet. Nah, di sini tuh udah pasti pengguna 4G dong, yang datanya tuh lebih cepat sampai, informasi yang kita terima tuh lebih cepat sampai. Pasti di sini rata-rata pengguna 4G, nggak ada tuh yang namanya 3G. Sekarang tuh dunia berlomba-lomba mengembangkan internet nih teman-teman, yang tadinya ada 2G kemudian berkembang jadi 3G dan sekarang tuh 4G yang di atas rata-rata dari 3G. Bahkan dunia itu akan mengembangkan yang namanya 5G. Nah, efek 5G ini tuh untuk memberikan sinyal agar kita bisa lebih cepat lagi dapat informasi. Jadi nggak ada tuh yang namanya lola kan, loading lama, kita harus nungguin informasi yang lama gitu kan. Kita tuh sekarang udah ya lebih cepat lah daripada jaringan 4G kan. Nah, di sini tuh dunia tuh lagi berlomba-lomba untuk menciptakan jaringan 5G agar kita bisa mencangkup informasi secara luas di seluruh penjuru dunia dengan cepat. Selanjutnya manfaat internet. Nah, banyak ya teman-teman manfaat internet. Yang pertama itu dalam bidang bisnis. Dalam bidang bisnis itu contohnya pembuatan website usaha, e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. Nah, berkat jaringan internet ini kita bisa mengakses e-commerce, kita bisa berbelanja lewat e-commerce. Contoh e-commerce itu seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan situs-situs online belanja lainnya. Apalagi di masa pandemi ini nih teman-teman, pasti teman-teman pada kayak khawatir gitu kan buat keluar, takut gitu kan, harus jaga jarak. Apalagi pekerja-pekerja nih yang sibuk, udah sibuk sama kerjaannya lah, udah capek, liburan tuh masih harus ada waktu untuk istirahat kan, jadi tuh males ya untuk namanya berbelanja keluar gitu. Nah, jangan khawatir, di sini jaringan internet itu udah mengembangkan yang namanya aplikasi belanja online. Dari sini kita cukup cek, pilih produk, masukin keranjang, lalu check out deh, nanti tinggal diantar ke alamat tujuan. Yang kedua itu bidang pendidikan. Nah, tentunya sangat bermanfaat untuk bidang pendidikan untuk membagi informasi. Nah, terutama di kampus saya nih di BSI, Universitas BSI udah mengembangkan yang namanya aplikasi belajar mengajar MyBase atau e-learning, MyUC Student, terus aplikasi-aplikasi lain, MyUC Parent untuk orang tua, informasi untuk orang tua, dan masih banyak lainnya. Nah, kami yang belajar secara daring atau online ini tidak akan ketinggalan informasi, karena informasi yang diberikan dari kampus update secara real time kami dapatkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kampus. Yang ketiga itu bidang informasi. Nah, di sini tuh seperti yang tadi saya bahas, bidang informasi itu seperti mencari informasi lewat sosial media, contohnya Facebook, Instagram, apalagi ya, Twitter, dan masih banyak yang lainnya lah. Pasti kalian semua pada update dong sosial media. Bahkan anak-anak pun sekarang udah pada jago loh pengguna sosial media. Bahkan mereka lebih pinter penggunaannya daripada kita sih, saya rasa ya. Di sini tuh bahkan mencari pekerjaan lebih mudah, udah nggak perlu yang namanya cari lowongan kerja, kita harus cari-cari koran, kita harus ngeluarin uang lagi kan buat beli koran. Nah, cukup lewat aplikasi yang namanya Jobstreet atau aplikasi lowongan pekerjaan yang ada di Instagram.
Dan aplikasi-aplikasi buat pencari lowongan pekerjaan itu tuh lebih mudah sekarang kita akses ya lewat jaringan internet. Jadi kita nggak perlu lagi beli koran atau majalah untuk cari-cari informasi. Yang keempat itu bidang kesehatan. Nah, di sini tuh bidang kesehatan udah yang namanya mengembangkan aplikasi Halo Dokter atau Alo Dokter. Bagi lansia-lansia yang dalam masa pandemi ini kan lebih rentan ya, resikonya lebih tinggi untuk yang namanya kalau sakit harus berobat dulu ke pelayanan kesehatan, ke puskesmas, ke rumah sakit. Nah, jadi sekarang nggak usah khawatir lagi nih teman-teman, internet itu udah mengembangkan yang namanya aplikasi Halo Dokter dan Halodoc untuk berkonsultasi nih di sana tentang keluhannya seperti apa. Nah, nanti dokter profesional itu tuh akan menjawab semua keluhan-keluhan dari teman-teman semua dan akan diresepkan obat tersebut. Bahkan ada yang bisa langsung order obat di aplikasi tersebut loh teman-teman. Jadi teman-teman cukup istirahat di rumah aja dan konsultasi secara baik dengan dokter, maka insya Allah yang sakit bakal cepat sembuh dengan aplikasi itu tanpa harus khawatir kan ke pelayanan kesehatan, yang apalagi lagi masa pandemi ini kan ya teman-teman. Yang terakhir itu bidang sosial dan hiburan. Nah, seperti contohnya sosial media ya, kita tuh kayak mau cari tahu nih, misalnya nih pecinta-pecinta drakor nih, drakor kan, mau cari tahu idola kita, perkembangan idola kita gimana sih. Nah, kita tuh bisa cari tahu lewat Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan sosial media lainnya. Pasti kalian juga pada aktif lah ya di sosial media, jadi nggak kudet lagi deh soal informasi. Berikut ini jenis-jenis koneksi internet yang perlu diketahui. Siapa yang membutuhkan jenis internet yang cepat? Setiap orang pasti butuh koneksi internet yang bisa diandalkan sekaligus stabil, apalagi di tengah kondisi seperti sekarang ini. Aktivitas pekerjaan hingga pendidikan yang dijalankan di rumah membuat kamu butuh koneksi internet terbaik. Sebenarnya di dalam teknologi internet sendiri ada beberapa jenis koneksi internet yang tersedia. Tentu saja masing-masing memiliki keunggulan serta sertifikasi tersendiri. Jenis peruntukan pun juga berbeda-beda. Jadi apa saja jenis koneksi internet yang pernah ada di dalam sejarah internet untuk teknologi dunia? Berikut ini jenis jaringan internet. 1. Dial-up. Jika kamu tumbuh besar di era awal internet masuk ke Indonesia, maka koneksi dial-up bukan suatu teknologi yang asing. Dial-up mengandalkan jaringan telepon rumah berbentuk kabel. Pada masanya, kamu bisa melepas kabel jaringan yang terpasang di pesawat telepon lalu menyambungkan ke komputer di rumah. Dial-up sendiri ini akan bekerja melalui jalur PSTN atau bisa disebut Public Switched Telephone Network, hingga bisa terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Bisa dibilang dial-up ini sangat membekas di dalam sejarah teknologi internet Indonesia. Walaupun dari kecepatannya yang ditawarkan tidak tinggi, tapi sudah cukup untuk menjelajah dunia maya pada masanya. Contoh gambarnya sebagai berikut. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line adalah teknologi modern yang bekerja dalam frekuensi 34 kHz hingga 1104 kHz. Dengan ADSL, maka kamu bisa mengirimkan suara hingga fax ke pengguna lainnya dengan harga berlangganan lebih ekonomis. Kecepatan pengiriman data tetap terpengaruh dari jarak komputer kamu dengan gardu telepon. Contoh gambar
jaringan ADSL sebagai berikut. 3. LAN. LAN termasuk koneksi internet yang banyak dikenal saat ini. Sistem kerjanya adalah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet dengan kabel telepon. Lalu, komputer lainnya baru bisa terhubung internet. Merupakan akronim dari Local Area Network. Jaringan koneksi internet ini hanya mencakup wilayah yang sangat kecil. Contoh gambar jaringan LAN sebagai berikut. Kesimpulan tentang internet. Pengertian internet pada suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan antara berbagai media elektronik yang ada. Sejarah pertama kali internet ditemukan pada tahun 1960-an dan digunakan untuk kebutuhan riset dan penelitian dalam bidang militer. Sejarah internet di Indonesia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1994 yang diperakasai oleh beberapa orang ahli di bidang IT. Perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat, sehingga manfaat internet dapat dirasakan pada berbagai bidang kehidupan. Terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.